dan di malam nisfu Sya'ban, setelah kita minta maaf, minta ampun, menjauhi daripada hal-hal kemusyrikan, kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, ayo berdiri di malam harinya, beramal ibadah di malam harinya, baik melakukan ibadah yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita di sini, bahkan ulama-ulama yang ada di Hadramaut, yaitu dengan membaca Yasin 3 kali. Membaca Yasin 3 kali dengan niat yang berbeda. Ditambah lagi umpama dengan sholat sunnah taubat, ditambah lagi umpama dengan sholat sunnah tasbih. Mengkawa sembahyang sunat tasbih jangan ditinggal di malam nisfu Sya'ban, karena kita sudah kadakawa menggawi sholat sunat tasbih setiap hari, setiap minggu kadakawa juga, setiap bulan kadakawa juga, setiap tahun barang di malam nisfu Sya'ban. Lalu di malam nisfu Sya'ban kita menghidupkannya dengan amal ibadah, sekurang-kurangnya adalah menghidupkan waktu al-isya'ain, yaitu waktu maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya hidupkan di malam nisfu Sya'ban dengan beramal dan beribadah. Dan di siang harinya wasumu yaumaha, disuruh kita berpuasa. Kenapa disuruh berpuasa di hari nisfu Sya'ban? Karena Nabi mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadhan. Bulan di mana banyak manusia lupa tentang keutamaannya itu bulan. Bulan apakah itu? Bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban banyak ujar Nabi kita manusia melupakan keutamaannya. Dan di bulan Sya'ban Nabi jelaskan, diingatkan oleh Nabi kepada kita semua, itu bulan ketahuilah ujar Nabi kepada kita nih, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, yaitu bulan di mana diangkat semua catatan amal kita kepada Tuhan semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa amali, dan aku senang ketika amalanku diangkat ujar Nabi, wa ana shaim, aku dalam keadaan puasa. Jadi catatan kita itu diangkat pas nisfu Sya'ban malamnya. Kita berdoa mudah-mudahan catatan amal kita setahunan itu yang diangkat yang baik, yang kada baik kada teumpat terangkat alias dihapus dan diampuni Allah. Tidak ada satupun gawian kita itu yang tidak tercatat. Gretek hati kita, panderan kita, tatapan mata kita, pendengaran kita, semuanya masuk dalam catatan. Ada catatan amal itu diangkat setiap minggu, yaitu hari Kamis. Ada catatan amal itu diangkat setiap tahun, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, yaitu pada paginya diangkat kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kok kenapa harus ada catatan diangkat kepada sidin? Apakah sidin kada mengetahui? Jawabannya tidak. Itu sudah menjadi prosedural yang Allah tetapkan dalam perjalanan makhluknya untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Malaikat ditugaskan untuk mencatat, Raqib dan Atid disuruh catatan itu diangkat kepada beliau, kepada Allah Jalla Jalaluh, adalah sebagai tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Jadi kita jangan sampai menutup pembukuan di mana amal itu diangkat dengan cara maksiat. Jangan. Kalaulah kita kadakawa beramal seperti orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hebat dalam amal ibadahnya, setidaknya kita jangan melakukan maksiat di malam itu. Jangan menodai kemuliaan malam mulia dengan maksiat. Jangan menodai malam yang mulia dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Baik guring sama sekali. Jamaah, ya kamu kada hakun juga beramal koler juga beramal. Setidaknya jangan melakukan maksiat di malam itu.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Futuhul Arifin. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan hazun nafsi fil ma'siyati zahirun jali. Unsurnya nafsu pada maksiat zahir itu nampak. Nafsu itu kinerjanya apabila letak pada maksiat zahir terlihat jelas. Umpama zina, mabuk, membunuh, mengambil ampun orang, itu terlihat jelas unsur gawian nafsunya. Tapi ujar beliau, wa hazzuha fit ta'ah batinun hafi. Unsur nafsu yang ada pada ketaatan, kinerja nafsu pada ibadah seorang hamba Allah itu sangat tersembunyi dan samar, susah untuk dibedakan. Apakah ini maunya nafsu ataukah ini murni karena Allah? Kalau maksiat zahir jelas kelihatan, oh ini gawian nafsu. Tapi gawian taat, ya kan? Bagaimana kita bisa membedakan ketika kita taat ini adalah unsur nafsu, apakah ini unsur karena Allah? Maka Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita bahwa ujar sidin wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh, mengobati penyakit yang tersembunyi itu lebih susah daripada mengobati penyakit yang jelas dan nampak. Kita ambil sebuah dampak daripada perbuatan maksiat zahir. Umpama saja inya melakukan maksiat mabuk-mabukan. Dampak negatifnya apa? Membuat orang kada senang lawan inya. Membuat orang-orang